Terima kasih banyak Bu Ratna. Barangkali kalau ada yang mau disampaikan Bu kepada teman-teman gitu, silahkan. Apa yang pengen aku sampaikan? Simple. 10 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu aku pengen sekolah. 20 tahun yang lalu aku pengen sekolah. Tapi karena kendala dana maka harus aku urungkan. Dan beasiswa pada masanya itu sangat sedikit. Fulbright itu cuma belasan dari Indonesia, Chevening cuma belasan, USAID juga cuma belasan. Saat ini Indonesia sudah sedemikian generousnya menyediakan dana yang tidak sedikit untuk beasiswa. Beasiswa ini, dana ini, kesempatan ini aku pengen teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya. Intinya kalau aku mah sekolah dibayarin itu adalah masa-masa yang paling indah karena di situ teman-teman nggak perlu mikir gimana cari duit, nggak perlu mikir gimana membayar SPP segala macam, biar kita yang mikir. Tugas teman-teman hanya belajar sebaik-baiknya, kemudian berpikir lebih lanjut ilmu itu bagaimana menerapkan ilmu itu di Indonesia untuk kepentingan yang lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, luruskan niat. Karena niat yang lurus itu adalah modal pertama dan utama, gitu kan. Niat yang lurus apakah kemudian nanti jalannya jadi gampang? Enggak. Tuhan tidak pernah memberikan jaminan bahwa semuanya akan lebih mudah, enggak. Tuhan memberikan tantangan untuk kita berpikir gitu. Terus kemudian apakah niat yang tidak lurus nanti jalannya akan enggak enak juga gitu? Enggak juga. Bisa jadi niatnya enggak lurus, jalannya dipermudah. Bisa gitu. Semua tergantung niatnya. Akan tetapi Tuhan selalu menilai bahwa niat yang lurus itu jalannya tidak dipermudah untuk menempa kita. Niat yang tidak lurus mungkin jalannya dipermudah di awal, tapi kemudian harinya kita nggak ngerti rencana Tuhan selanjutnya. Tapi insya Allah kalau misalnya niat kita lurus, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi untuk kepentingan lebih banyak orang lagi, maka semua urusan teman-teman akan dipermudah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya, Mbak. Terima kasih Bu Ratna. Bu Ratna, saya alumni LPDP juga. S2 saya kemarin di UGM. Saya kemarin sebenarnya sempat kaget, ternyata LPDP buka tahun ini. Jadi saya cepat-cepat daftar dan ternyata syaratnya itu adalah kalau untuk beasiswa pendidik adalah harus punya LOA ya, Mbak. LOA ya Bu. Jadi kemarin saya juga sempat hubungi pihak kampus saya yang kemarin S2. Saya juga sudah minta surat rekomendasi dari Prof di sana. Apakah LOA yang dibutuhkan sama LPDP itu bisa dalam bentuk surat rekomendasi atau memang surat lulus yang resmi, secara resmi dari kampus atau seperti apa? Tapi Mbak, tadi sebenarnya pada saat resmi Mbak, harus surat resmi dari kampus, dari universitas. Jadi nanti teman-teman yang mau S3 tolong dibedakan antara letter of offer dengan letter of unconditional gitu ya. Surat unconditional sama letter of offer. Letter of offer biasanya tawaran atau kesanggupan supervisor atau promotor untuk membimbing. Kalau letter of unconditional itu benar-benar surat resmi bahwa Anda sudah diterima di universitas tersebut, akan dibimbing oleh supervisor tersebut. Jadi yang kita butuhkan adalah LOA unconditional. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Karena sebenarnya pertanyaan saya juga sudah terjawab pada saat Bu Ratna bilang kalau untuk yang pendidik belum punya LOA berarti tahun depan. Tunggu tahun depan ya Mbak, see you next year. Iya, terima kasih Bu. Baik, teman-teman mohon maaf banget ini kalau kiranya kami nggak bisa mengakomodasi semuanya. Kalau semuanya kasihan Bu Ratna seharian nih di sini nih. Jadi barangkali untuk teman-teman yang pertanyaannya seputar teknis, misalnya seputar syarat-syarat gitu ya, apa bisa apa enggak, itu sebenarnya kita sudah punya, LPDP udah punya buklet di mana itu sudah jadi rujukan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang barangkali punya kendala untuk nggak bisa dipaksakan tahun ini, disarankan untuk menunggu tahun depan. Tenang aja, duitnya LPDP tuh banyak, bener nggak Bu? Bener ya? Terbatas. Aku nggak bisa ngomong duitnya LPDP banyak, tidak terbatas. Enggak ya, namanya nominal pasti terbatas itu. Tapi yang jelas kalau tidak bisa terakomodasi tahun ini, terakomodasi tahun depan insya Allah. Kalau tidak bisa terakomodasi tahun depan, akan terakomodasi tahun depannya lagi. Yang jelas tahun depan kita akan ada beberapa program baru, jadi pantengin aja websitenya LPDP, program barunya LPDP apa saja.
Siap. Bu, terakhir ini dari kami deh, Bu. Ini kan kalau kami pribadi itu barangkali ada misteri di balik kenapa sosok seperti apa ini yang diterima oleh LPDP ya. Kalau yang dapat LOA Harvard belum tentu keterima. Kemudian yang udah lengkap administrasinya juga belum tentu, yang aktivis juga belum tentu gitu. Jadi dari LPDP sendiri apa ya bisa dibilang sosok seperti apa yang diinginkan untuk jadi satu Ordi dan juga jadi alumni gitu ya. Tadi sempat sudah disinggung Bu, tapi kan banyak nih beredar berita-berita di luar apalagi terkait dengan alumni-alumni ya. Ibu sendiri menanggapinya gimana dan memang keinginan dari LPDP tuh menginginkan kita tuh jadi seperti apa gitu atau sosok seperti apalah yang di-groom sama LPDP? Sosok seperti apa yang di-groom oleh LPDP? Sosok yang mempunyai empati yang tinggi, dan empati itu tidak hanya diucapkan tapi dibuktikan dengan tindakan. Karena yang namanya cinta nggak bisa cuma pakai rayuan, tetap harus dibuktikan, gitu kan? Mbak Ayu mau nggak dirayu doang? Nggak mau kan? Tetap harus dibuktikan kan? Satu. Dan cintanya kepada siapa gitu? Empatinya kepada siapa? Kepada Indonesia dan seluruh masyarakatnya. Kalau aku bisa bilang bahwa Indonesia kayak kalau tadi Mbak Ayu menyinggung banyak alumni LPDP yang banyak disinggung oleh masyarakat juga, ya itu kita sadari bahwa banyak, ya, tidak banyak, tapi ada beberapa yang juga nggak mau pulang dari luar negeri. Nah, kalau aku bilang tidak bisa dibungkiri dari sekian banyak penerima beasiswa itu ada yang mempunyai hidden agenda yang tidak terbaca. Di awal tidak terbaca gitu kan, niatnya nggak lurus tapi tidak bisa kita baca. Itulah kenapa dari tahun ke tahun LPDP semakin memperketat proses bisnis, terutama proses seleksinya, karena yang namanya hidden agenda, yang namanya niat itu kan sebetulnya cuma bisa kalau niat yang asli gitu kan, niat yang disembunyikan, niat yang asli itu sebetulnya cuma dia sendiri dan Tuhan yang tahu gitu. Akan tetapi dalam proses selanjutnya itu nanti dalam perjalanannya itu pasti lama-lama akan kebaca. Nah, yang dibutuhkan oleh LPDP itu seperti apa sih? Yang niatnya lurus, yang punya empati tinggi, niatnya lurus, dan berbakti kepada negeri. Itu aja sih. Berbaktinya seperti apa? Di mana aja boleh di Indonesia. Kita tidak akan mengatur Anda harus mengabdi di sini. LPDP juga tidak bisa menyediakan lahan pekerjaan bahwa nanti kalau lulus LPDP pasti akan ditempatkan. Enggak. Tapi yang jelas, LPDP mengajak teman-teman menyediakan privilege berupa beasiswa S2 dan S3 karena LPDP nggak bisa sendirian kalau untuk mau menyelesaikan semua masalah di Indonesia. Makanya LPDP ngajak teman-teman semua bergandengan tangan untuk menyelesaikan semuanya dengan beberapa privilege yang kita berikan di awal gitu. Apakah ke belakangnya nanti teman-teman itu akan dilepas? Enggak, seperti tadi yang saya ceritakan bahwa ada divisi alumni yang akan terus mengawal teman-teman untuk melakukan semua kebaikan itu. Gitu, Mbak.